Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali bersama dengan kami, GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Pulau Madura, Jawa Timur, dalam Telaah Alkitab di hari Selasa 27 Juli 2021. Yang mana pada saat ini kita akan mendalami apa yang minggu lalu sudah disampaikan terkait dengan kitab Taurat atau kitab Musa. Kitab Taurat atau kitab Musa terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5. Inilah yang disebut dengan kitab Taurat atau kitab Musa. Ada 5 kitab. Cikal bakal dari kitab Taurat dan kitab Musa. Berakar dari tradisi Musa yang diwariskan secara turun-temurun. Bisa dilihat pada kitab Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Juga di kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Di situ ada keterangan bahwa Musa menuliskan segala satu ketetapan yang disampaikannya oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Tradisi Musa itu dikembangkan di kemudian waktu setelah Israel menjadi kerajaan yang kokoh, yang stabil di masa pemerintahan Daud dan Salomo, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi, sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Lalu pengembangan terhadap tradisi Musa juga terjadi di saat Israel pecah menjadi Israel Utara dan Selatan. Israel Selatan disebut juga Kerajaan Yehuda. Dan tradisi itu berkembang sekitar abad ke-9 sebelum Masehi atau tahun 800 sebelum Masehi. Pengembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Raja Hizkia di Yehuda, Kerajaan Israel Selatan, yaitu pada tahun 700 sebelum Masehi atau abad ke-8 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, tradisi Musa dikembangkan pada masa sesudah pembuangan. Sesudah bangsa Israel pulang kembali dari pembuangan yang terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi tradisi terakhir dalam kitab Taurat itu pengembangan tradisi Musa itu terakhir terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi. Setelah Israel kembali dari pembuangan. Dampak dari penulisan tradisi atau dampak dari pengembangan tradisi Musa itu dalam rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad 10 sampai abad ke-5. Jadi 500 tahun. Sekitar 500 tahun. Apa dampaknya dengan berkembangnya tradisi-tradisi tersebut? Pertama, ada beragam versi terhadap satu kisah dari masing-masing tradisi. Agamanya itu sudah bisa dilihat dari bahasanya maupun dari kisahnya. Tokoh dalam kisah gitu ya. Ada keragaman. Meskipun kisahnya sama tapi tokohnya berbeda yang ditonjolkan. Ada yang sengaja ditonjolkan dari masing-masing tradisi tertulis tersebut. Dan tradisi itu ditulis juga dalam rangka menjawab kebutuhan atau konteks situasi pada masa penulisannya. Inilah dampak sedikitnya, paling sedikit 3 ini menjadi dampak dari berkembangnya tradisi Musa selama 500 tahun. Nah, kita mulai sekarang melihat secara sekilas tentang ciri dari masing-masing tradisi. Pertama, tradisi yang ditulis pada masa Daud dan Salomo, abad 10 sebelum Masehi, tahun 900-an.
Tradisi ini menceritakan karya keselamatan Allah dan perjanjian dengan ciptaannya mulai dari kisah penciptaan dunia dan manusia pertama. Dan kisah keselamatan ini terus berlanjut sampai pada kisah nenek moyang bangsa Israel, mulai dari Abraham sampai pada kaum Ibrani yang berjalan memasuki tanah Kanaan. Selepas dari perbudakan di negeri Mesir. Tradisi ini menunjukkan Allah sebagai pribadi yang dekat dengan ciptaan, dengan mengisahkan perilaku Allah yang manusiawi, yang Allah yang berperilaku seperti manusia. Tradisi ini menunjukkan itu. Jadi Allah berjalan-jalan di taman, Allah menyapa Adam, menyapa Abraham, Nuh, Allah bertamu di kemah Abraham, Allah berbincang dengan manusia, Allah berdiskusi dengan Abraham. Tradisi ini yang mengisahkan itu. Tradisi ini menuliskan nama Allah dengan nama Yahweh, yang sudah dikenal dan disebut manusia sejak purbakala. Dapat dilihat di Kejadian 4 ayat 26. Terjemahan Yahweh di Alkitab Indonesia adalah Tuhan Allah atau Tuhan. Huruf besar semua, Tuhannya huruf besar semua. Itu artinya diterjemahkan dari kata Yahweh. Tradisi ini sebagian besar ada di kitab Kejadian, sebagiannya lagi ada di kitab Keluaran dan di kitab Bilangan. Ciri dari tradisi yang ditulis pada masa Israel sudah pecah, yaitu abad ke-9 sebelum Masehi atau tahun 800 sebelum Masehi. Cirinya adalah menuliskan nama Allah dengan Elohim, yang diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia dengan kata Allah. Tradisi ini mengatakan bahwa pertama kali nama Yahweh diperkenalkan adalah kepada Musa di Keluaran 3. Nah, berbeda ya dengan yang tadi disampaikan oleh tradisi pada masa Daud dan Salomo itu. Bahwa nama Yahweh sudah diperkenalkan sejak manusia purbakala. Tapi di dalam tradisi yang berkembang pada masa Israel sudah pecah ini, dikatakan bahwa pertama kalinya saat Allah bertemu dengan Musa. Allah berjumpa dengan Musa. Tradisi ini menekankan posisi Allah yang maha kudus, yang bersemayam jauh di sorga, jauh dari manusia. Oleh sebab itu, mesti ada perantara Allah kepada manusia. Dan itu adalah Musa. Jadi memang tradisi ini sangat menekankan posisi penting dari Musa dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Tradisi ini mengangkat kisah penolakan Allah terhadap praktek-praktek penyembahan berhala. Dan tradisi ini sebagian besar ada di kitab Keluaran, sebagian lagi ada di kitab Bilangan, dan juga ada di kitab Kejadian. Sekarang ciri dari tradisi yang ketiga yang ditulis pada masa Raja Hizkia abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintah tahun 700 sebelum Masehi. Tradisi ini berpusat pada perjanjian Sinai antara Allah dan Israel tentang janji berkat Allah yang menyelamatkan Israel dan tanggapan Israel untuk setia kepada Allah. Tradisi ini menekankan status Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan dengan demikian melarang adanya praktek penyimpangan Israel kepada bangsa-bangsa lain di luar mereka. Jadi mulai dari menjauhi praktek peribadahan bangsa lain, sampai larangan untuk bergaul dengan mereka. Tradisi ini menekankan pemusatan tempat ibadah dengan menegaskan kehadiran Allah di tempat tersebut.
Hizkia adalah raja Yehuda, kerajaan Yehuda. Pusat ibadahnya itu di Yerusalem. Dan pada masa itu selain Yerusalem, ada sebagian orang Israel yang melihat pusat ibadah justru bukan hanya di Yerusalem, tapi ada juga di kerajaan Israel Utara. Nah, oleh sebab itu, di sini juga ditulis dalam rangka menegaskan bahwa Yerusalemlah tempat ibadah kepada Allah, pusatnya, bukan di tempat lain. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dalam pengembangan tradisi Musa, itu ada juga motif untuk menjawab kebutuhan terhadap situasi yang berkembang di saat penulisan daripada tradisi yang berkembang itu. Tradisi ini terdapat pada keseluruhan kitab Ulangan. Dan tradisi ini sangat kuat terhubung dengan Musa sebagai penulis pertamanya, yang kemudian terus dilestarikan dengan penyalinan dan pengembangan. Jadi tradisi yang ditulis pada masa Raja Hizkia ini bisa dikatakan sebagai tradisi yang dikembangkan daripada tradisi penulisan Musa. Tentu saja tidak semua, tentu saja dalam tulisan-tulisan itu tidak akan tidak mungkinlah bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Maka dibuatlah penyalinan-penyalinan. Dan dalam penyalinan-penyalinan itu tentu ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan untuk memperkuat atau juga dalam rangka menjawab persoalan yang terjadi pada waktu penulisan tersebut atau pada waktu konteks penyalinan itu. Tapi sumber utamanya jelas tradisi Musa. Ya, jelas tulisan yang dibuat oleh Musa. Nah, tradisi ini terdapat pada keseluruhan kitab Ulangan, ya, bahkan yang menjadi cikal bakal atau yang menjadi bahan utama dalam menuliskan sejarah-sejarah lain setelah kitab Ulangan. Hakim-hakim, itu Yosua, hakim-hakim, sampai raja-raja. Tradisi yang berikutnya adalah tradisi sesudah pembuangan, abad ke-5 sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tradisi ini menekankan kedudukan Israel sebagai umat Allah yang dalam segala ruang kehidupannya adalah ibadah kepada Allah, sehingga terikat dengan peraturan dan lembaga keagamaan dengan imam sebagai pemimpinnya. Jadi ini tradisi yang menekankan teokrasi dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi bukan hanya beribadah saja, tapi dalam segala ruang kehidupan itu adalah ibadah. Jadi karena itu adalah ibadah, maka berlaku peraturan-peraturan perilaku dalam ruang-ruang kehidupan tersebut. Dan di sini teokrasi dicerminkan dengan pemberlakuan peraturan itu dan juga dengan pemimpin Israel itu bukan raja tapi adalah imam. Tradisi ini melatar belakangi penataan hidup kudus Israel dengan mengangkat kisah penciptaan, kisah nenek moyang Israel, perjanjian Allah dan Musa, sehingga sebagai petunjuk dari setiap aktivitas peribadahan dan kehadiran lembaga-lembaga ibadah di Israel. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ini tradisi sesudah pembuangan ini juga punya narasi penciptaannya, juga punya kisah penciptaannya. Itulah yang kita baca di Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Nanti yang 4b itu sudah versi lain lagi. Nah, dibuat Kejadian 1 sampai 24a itu narasi yang sebenarnya ingin menunjukkan tentang siklus 7 hari, siklus Sabat. Gitu ya. Itu siklus Sabat. Hari ke-7 hari Sabat adalah hari Sabat. Jadi kisah penciptaan dibuat untuk memberikan legitimasi atau otoritas
secara kudus, secara ritual, otoritas kepada peraturan-peraturan atau perilaku atau tata kehidupan yang beribadahnya orang Israel. Nah, seperti itu. Jadi di sejarah-sejarah itu dikemas sedemikian rupa untuk memberikan otoritas secara historis. Mengapa sampai orang Israel harus memperlakukan setiap ruang kehidupannya sebagai ibadah kepada Tuhan. Nah, tradisi ini menekankan hal itu. Tradisi ini sebagian besar terdapat di kitab Imamat, bahkan seluruhnya di kitab Imamat. Lalu sebagiannya ada di kitab Bilangan, dan sebagiannya lagi ada di kitab Kejadian dan Keluaran. Inilah tradisi yang dikembangkan atau yang merupakan pengembangan dari tradisi Musa yang dilakukan setelah Israel kembali dari pembuangan, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dari 4 tradisi itu, bagaimana mereka dikumpulkan, lalu kemudian disatukan menjadi 5 kitab Taurat yang sekarang ini dapat kita lihat di Alkitab. Bagaimana mereka bisa dikumpulkan, lalu kemudian dikumpulkan, kemudian disatukan, dirangkai. Semua tradisi tersebut digabung dan dirangkai dalam satu kesatuan oleh Imam Ezra. Itu ada kitabnya di Alkitab kita. Yaitu pada masa setelah pembuangan abad ke-5 sebelum Masehi, tahun 400-an sesudah Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi, bukan sesudah, sebelum. Ezra lah sebagai inisiator, Ezra lah sebagai promotor, dan dialah sebagai aktor dalam merangkai semua tradisi tersebut, dan kemudian yang sekarang dikenal dengan nama 5 kitab Taurat atau 5 kitab Musa. Ezra lah yang berperan besar di situ. Nah, demikian pendalaman kita pada saat ini terhadap kitab Taurat atau kitab Musa yang secara historis dan dikaji secara keilmuan. Kiranya menjadi berkat, menjadi pelengkap bagi pemahaman kita terhadap kitab suci. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Salam hormat, salam sehat, dan salam sejahtera dari kami di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kaliangat dan Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan.